Now we will welcome Pastor Naomi Dowdy back in the midst of us. Ya, pegangin Good tangannya morning, Anton. church. Good morning, church. Oh, thank you. Selamat pagi gereja Helpful Tuhan. man. I told them that your face shines. It doesn't change. Woo. As you're growing from senior age to senior age, but your face shines. Let your light shine. Yep. It's good to be with you, church. Senang sekali bisa ada bersama dengan kalian semua. Suaranya mendengung dia punya. And to see, Monitor, please. and to see the glory of the Lord on you. Saya juga mau melihat kemuliaan Allah pada wajah kalian semuanya. See your participation in worship. Pada waktu kalian berpartisipasi menyembah Tuhan. Because when you come into worship, God can do wonderful things even before the preaching. Pada waktu kalian menyembah Tuhan, bahkan sementara menyembah Tuhan, Tuhan bisa bekerja dan melakukan hal-hal yang mulia dalam kehidupan kalian. It's not just a time of singing songs. Bukan cuma waktu ngabisin waktu aja nyanyi-nyanyi dulu. No, kamu menyembah Tuhan dari hatimu. It's a time of coming into the presence of God. Tiap kali pujian penyembahan kalian masuk ke dalam hadirat Allah. Suddenly the Holy Spirit can take everything that was in your mind, every question, every doubt, every problem at home, can go Dan because of the presence of tiba-tiba God. Roh Kudus bisa mengambil semua masalah yang kau sedang hadapi di rumah tanggamu, di perkawinanmu, di keluargamu, di usahamu, di mana aja. Karena kau masuk ke hadirat Tuhan, bukan belajar nyanyi. Maka Roh Kudus bisa bekerja bagi hidup kalian. Hallelujah. So, okay, Bible, paper, pen. Seperti biasa, Rasul senior kita selalu memodelkan hidup dengan Alkitab, kertas, dan bolpen. Take notes. Ambil catatan. Because I believe that God is speaking to all of us in a new way. Saya percaya Allah berbicara dengan cara yang baru. God is wanting us to hear new things. Allah mau kita mendengar hal yang baru. Not the new things that the world throws at us, but the new things of the Spirit of God. Bukan hal baru yang dunia lempar ke kita, tapi hal baru yang Allah mau sampaikan ke kita. For a little bit this morning, let the Holy Spirit just erase the tablet of your mind. Coba ambil waktu sejenak, biar Roh Kudus bersihkan pikiran kalian, biar bersihkan emosi kalian, supaya Anda bisa mendengar Tuhan. Berdiam sebentar. Our old thinkings and our old methods, everything, just start with a clean tablet this morning. Coba kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan tablet, dengan gadget yang lembarannya putih semuanya. Kita nggak pakai pola pikir yang lama yang dulu-dulu pernah dengar, jangan dibawa. Then we ask the Holy Spirit to come and draw new images, new patterns, new Sambil berdiam purposes. tutup mata kalian, izinkan Roh Kudus menarik pandangan-pandangan baru, gambaran-gambaran baru, bawa hadiratnya ke dalam pikiran kalian. I know I get news flashes of news that are happening in different parts of the world. Sambil kita begini supaya kita bersihin. Karena berita-berita yang ada di dunia tuh bisa timbul-timbul di pikiran kita sementara firman dibagikan. So sambil tenang sebentar, minta Roh Kudus bersihin pola pikirku. And it seems like one bad news, another bad news. Supaya berita buruk, berita kabar mengerikan, kabar yang mencekam, yang silih berganti masuk kepada Anda. Bisa Roh Kudus bersihin sementara Anda nunggu saya berbicara ini. It seems like all of the negative things that are happening in the world, what the devil is stirring up, that God's timetable is on steroids. Dan biarlah apa yang setan kirimkan dengan semua berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kita, biar jadwalnya dan mengacaukan pekerjaannya Tuhan di bumi. Coba tenangkan pikiranmu, biar semua jadwalnya Tuhan tidak diganggu setan atau dalam hidup kita. Kita buka kitab Habakuk. Habakkuk chapter 1 verse 15. Habakuk pasal 1 ayat 5, judul slide-nya boleh dikeluarin. Says, look at the nations and watch and be utterly amazed. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Tolong mid-range suara saya dong, diaturnya. For I'm going to do something in your day that you would not believe Slide even if I told you. Sebab aku akan mau melakukan hal yang baru di zamanmu. This means that we need to allow God to impregnate us
with new amazing patterns of our thinking. Berarti Allah minta kita mengizinkan Allah untuk bisa memasukkan pola pikir yang baru yang Allah mau kita miliki. Then Psalm 145 verse 4. Kemudian Mazmur 145 ayat yang keempat. One generation will commend your works to another, and they will tell of your mighty deeds. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. So this mandates to us the necessity of creating a synergy between the different generations. Habakuk 1 ayat 5 dan Mazmur 145 ayat 4 ini bicara tentang sinergi yang mesti ada dari generasi ke generasi. And we used to think of a generation as being approximately every 40 years. Biasanya kalau kita baca polanya Alkitab, satu angkatan atau satu generasi biasanya dilihat sebagai kira-kira sepanjang 40 tahun. But now lifetimes are expanding. Tapi sekarang waktu hidup kita itu sudah diekspansi. That means the span of generations coming together is longer or wider than ever before. Jadi waktu untuk generasi sama generasi bisa berkumpul itu semakin luas, semakin panjang. So we cannot just assume that one generation can tell something to the next generation. Jadi kita nggak bisa asumsi aja, Mazmur 145 ayat 4, oh nanti angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dong. Mereka akan memberitakan kok keperkasaannya. Ini tidak bisa diasumsi otomatis. But we need to inspire the next generation to pick up the mantle and continue to see mighty good works of God. Kita justru mesti mengilhamkan, memberikan inspirasi kepada generasi yang muda untuk mereka mengambil jubah dari generasi yang lebih senior. A guy that I know in the church has been posting things on Facebook. Seseorang yang pria yang saya kenal, yang saya udah lama kenal, sudah beberapa kali posting di Facebook. Recently there was a tub and there was this board that you wash clothes. Dia itu berdiri, dia bikin foto dirinya sendiri, pakai ember. Kemudian pakai papan nyuci baju. Kalian tahu papan cuci baju itu yang zaman dulu? How many of you remember those? Siapa yang ingat? Mungkin di rumah masih ada kali? Oh, quite a few of you. Some families still using it. And then they showed the old can openers. Dan juga alat membuka kaleng, makanan kaleng. And he kept putting up pictures of these old pieces of equipment that we used to use. My grandmother used to use it, and when I was a kid, I used it also. Dan dia terus menayangkan di Facebooknya peralatan-peralatan zaman orang tuanya zaman dulu. But then he put this remark, if you remember this, you're old. Dan kemudian dia kasih komentar situ. Kalau semua ini kamu masih ingat dengan jelas, ya kamu udah tua artinya. How many of you remember some of those things? Berapa dari Anda sekarang berani angkat tangan, kamu masih ingat? Well, I guess I'm not the only old one in the house. Because here, there needs to be this increasingly synergy that is going on between all generations. Jadi ini menekankan pentingnya meningkatnya sinergi yang perlu diciptakan dari angkatan ke angkatan. And that means that every one of us as apostolic leaders have to change our mindset about what or who is the next generation. Jadi sebagai pemimpin yang apostolik, Anda mesti memperbaharui pola pikir kalian dan selalu berpikir generasi berikutnya siapa sih? Because many times I see people trying to engage and mentoring different age groups, but they're doing it separately. Dan saya sering sekali melihat beberapa macam grup usia mementor, tapi dilakukannya terpisah-pisah sendiri-sendiri. So the young people are here, the young adults are here, and the adults are over there. Jadi yang orang-orang muda di sini, orang dewasa muda di sini, yang anak-anak remaja di sini. That seems good. Kelihatannya bagus. But how does one generation know how the other generation thinks? Tapi bagaimana satu generasi bisa mengerti pola pikirnya generasi yang lain seperti apa? Dan bagaimana mau kenalan? There seems to be no intentional planning. Kayaknya nggak ada perencanaan yang disengaja. Where you can bring them together to create a dynamic synergy within the kingdom of God. Di mana
di mana dengan sengaja direncanakan untuk generasi yang usianya beda-beda memang dikumpulkan bersama-sama untuk sama-sama bangun kerajaan Allah. One thing is for sure. Satu hal pasti, The younger generation thinks differently than the other generation. generasi yang paling muda pasti berbeda cara pikirnya dengan generasi yang senior. Even years ago when I was still a senior pastor, I struggled. Berapa tahun yang silam pada waktu saya masih gembala senior, I struggled with the thinking and the value system of the younger generation. saya bergumul dengan cara berpikir dan nilai daripada generasi yang lebih muda. And now I'm finding there's another generation of those in their 20s and 30s, and they think totally different Sekarang again. saya duduk sama generasi usia 30, 20, cara berpikirnya berbeda sekali. And if we're not careful, Kan kalau kita tidak hati-hati, this can create a divide between us and them. nah tanpa sadar kita menciptakan perpecahan, perpisahan antara mereka dengan kita. And that means it can stagnate integration. Ini akan menstagnasikan terjadinya integrasi. So we need to have a place where people can come together. Jadi kita perlu tempat di mana semua generasi bisa datang berkumpul bersama. There could be an integration of age groups, not in separate spheres watching each other, but coming together. Sehingga setiap generasi di lingkup pengaruh mereka saling melindungi satu sama lain dan mereka bisa berkumpul bersama. Because what does the word synergy mean? Apa sih arti kata sinergi? It means when we come together and are combined, that will produce a total effect that is greater than the sum of just the individual elements. Kalian bisa photoshoot di screen. Sinergi berarti, ditulis kalian. Interaksi elemen-elemen yang ketika digabungkan akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah elemen-elemen secara individu. Now that sounds very heavy. Definisinya kayaknya dalam, kayaknya berat bagi kalian. But turn to your neighbor and say, we're better together. Katakan sama kiri kanannya, pokoknya intinya kita bersama-sama lebih baik. Because that's basically what it's saying. Sebab intinya definisi daripada sinergi itu artinya itu. We're better together, so we need to have an intentional structure. Bersama-sama lebih baik, berarti kita mesti punya struktur yang dibuat secara intensional. A structure that will enable everyone to have a voice at the table and every voice will be heard. Dan ini memerlukan struktur yang disengaja, yang memungkinkan setiap orang memiliki suara di meja dan di setiap suara didengar. Because one of the key characteristics of apostolic leaders is this. Karena ciri-ciri daripada pemimpin yang apostolik adalah ini. Apostolic leaders have the ability to quickly adapt to God's new directions. Pemimpin apostolik cepat sekali mengadaptasi This is why apa yang Allah kerjakan. This is why we need to hear what the younger generation is saying. Makanya yang senior perlu mendengar apa yang junior katakan. What are they hearing regarding accomplishing God's new direction? Karena mereka perlu mendengar bagaimana mereka bisa mencapai arahan hidup sesuai kehendak Allah. But it's against this backdrop that I believe it's time for us to pray. Tapi untuk dengan latar belakang seperti ini waktu untuk kita berdoa. Then we can all pray and say, God, here I am. Semuanya berdoa, katakan Tuhan, ini aku. Remold me. Bentuk kami ulang, cetak kami ulang. Then multiply me. Dan kemudian lipat gandakan diriku. Don't just multiply me, but multiply the remolded me with a new mindset. Bukan melipat gandakan saya Tuhan, tapi melipat gandakan diriku yang sudah dibentuk ulang oleh Tuhan. Because it's like Paul said to the church in Rome, I desire to come to you that I might impart something to you. Sebab seperti Paulus tulis kepada jemaat Romawi, Roma 1, dia berkata, aku rindu untuk ketemu sama kamu untuk bisa mengimpartasi karunia-karunia. So when an older generation spends time with a younger generation, there can be impartation. Jadi kalau satu generasi ketemu dengan generasi yang lebih muda, pasti akan terjadi impartasi. And then that allows for there to be a multiplication, a reproduction. Sehingga mengizinkan terjadinya multiplikasi dan reproduksi. Because one move of God should move and go to the next generation. Karena satu gerakan daripada Allah
akan menggerakkan gerakan berikutnya di generasi penerus, di generasi berikutnya. So if the move of God is going to move from one generation to the next generation, pasti gerakan Tuhan yang besar akan pada dasarnya gerakan generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. that means that we must prepare ourselves to prepare the next generation to receive that awesome responsibility. Berarti sebagai generasi yang lebih muda, kita bertanggung jawab untuk menerima apa yang diimpartasikan oleh generasi yang lebih senior yang sudah dibentuk ulang. Supaya yang generasi berikutnya bertanggung jawab penuh untuk bisa melanjutkan apa yang diteruskan bagi mereka. Look into Mark chapter 10. Nah, kita melihat buku Markus 10. Remember it talks about Jesus taking the little children in his arms and he blessed them. Kita melihat bagaimana Yesus memberkati anak-anak kecil dan bagaimana dia memberkati mereka. Notice it didn't say he healed them. Perhatikan tidak dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mereka. He didn't do some other kind of a miracle with them. Dia enggak melakukan mujizat dengan mereka. He blessed them. Yesus di Markus 10 ayat 13 sampai 16, Yesus memberkati anak-anak kecil. Now this was a Jewish practice that from Jesus' time even until today. Ini adalah praktek yang dilakukan oleh Yesus dari zamannya Yesus sampai hari ini. Sampai hari ini kepada di bangsa Yahudi. Once a year they would have a feast. Karena setiap tahun orang-orang Yahudi seperti kita sudah lakukan, mereka punya hari-hari perayaan. And at the end of the feast, the authority figure of the family Maka di setiap hari-hari perayaan, figur otoritas per keluarga, be that a father or a grandfather or a mother, apakah ayah atau kakek atau omanya, they would gather the young people in the room and they would start laying hands on them mereka one by kumpul one. di satu ruangan dan mereka mulai tumpang tangan satu persatu. They would start with the young boys, Dimulai dengan anak laki-laki yang muda lay hands on them. dan tumpang tangan pada mereka. I impart unto you the blessing of Ephraim. Dan saya melepaskan berkat untuk kamu Be teruskan. fruitful, multiply. Berbuahlah, beranak cuculah, dan beranak. You will succeed and you will not fail. Kamu akan berhasil, kamu tidak akan gagal. You will be the head and not the tail. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. They would just continue to speak these blessings over Dan the men. terus dicari berkat ini yang Allah berikan kepada Musa, terus sampai ke generasi-generasi muda. And then they would do the young women the same way. Dan mereka melakukan kepada anak perempuan yang muda-muda sama I'm seperti anak imparting to laki. you the blessings of Sarah. Seperti berkat yang turun dari Sarah. May you be fruitful and multiply. Biarlah engkau beranak cucu, You will be blessed. kau akan diberkati. And you're going in and then you're coming out. Kamu akan diberkati, masuk ke negeri ini, kamu keluar negeri ini diberkati. They would be pronouncing blessing upon them from the time they were young children. Dan mereka jadi bangsa Yahudi, anak laki kecil maupun anak perempuan kecil sudah terbiasa mendengar berkat yang dikutipkan dari Ulangan 28. Now they were not teaching them reading, writing, and arithmetic. Mereka tidak mengajar, mereka baca dan mereka They melakukan. were stirring up their spiritual man inside. Kenapa kok dibacakan? Ya, kenapa mereka baca bersama-sama untuk mengobarkan manusia roh di dalam mereka? Just in the news in the last couple of days, Coba dengerin berita-berita beberapa hari yang lalu. some of you may have seen it, Udah lihat apa yang terjadi di hari Rabu yang lalu di Amerika? where a 14-year-old boy goes on a shooting spree, Di shooting mana other anak people. laki-laki 14 tahun dikasih kado Natal sama papinya pistol dan dia nembakin teman-teman sekelasnya. Why do young people go bad? Kenapa? Kok anak-anak muda di Amerika menjadi buruk seperti itu? It's not because of the ice cream and the cake and the popcorn or Bukan whatever thing karena that you Amerika give them. kebanyakan popcorn, kebanyakan es krim, kebanyakan cake. It's because you speak positively in their life. Karena mereka tidak menerima kata-kata positif dalam hidup He mereka. said this young boy was bullied in school. He had a family was totally dysfunctional. Kita lihat yang ditangkap oleh polisi bukan saja anak itu, tetapi juga ayahnya. Dan anak ini sudah dari kecil dibully. So at 14 years old, he doesn't know who he is. Jangan sehingga sampai mencapai usia 14 tahun, dia nggak tahu siapa dia. Hello, you understand what I mean? Anda ngerti nggak? Anda belajar dari apa yang terjadi dilema di You Amerika. see, in church, we can impart to a degree. Nah, kalau di gereja ketemu seminggu sekali, ya ke titik tertentu bisalah kita impartasi. But every one of you in your home play a key role in your children's Tapi life. setiap papa, mama, keluarga, ayah, ibu
nenek kakek kamu yang berperan dari hari ke hari untuk lepasin berkat dari Allah kepada anakmu ke generasi As berikutnya. I said, it's not the ice cream and the cake, it's not the pampering them, but it's speaking positively into their life of who they are in God. Jangan terus kasih kue-kue, es krim ke anak-anakmu terus. Tapi coba kamu lepaskan kata-kata dari janji Allah supaya mengimpartasi dari kecil. Sudah dikobarkan rohnya untuk menerima janji Allah. Because when those children go to school or they go into the marketplace, they know who they are. There's a security. Doesn't matter what you call me. Doesn't matter you tell me I can't. I know inside of me I can because my God is blessing Jadi pada me. waktu anak-anak Anda masuk ke sekolah atau ke universitas atau kerja di tempat kerjaan mereka mau dijuluki apa-apa, dilabelin apa-apa, enggak, mereka tenang aja. Aku tahu siapa aku kok. Dari kecil udah dikasih tahu. When they go into life, they will have challenges like all of us. Dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ada tantangan hidup di kerjaan, di karir, di bisnis, di pernikahan, pasti tantangan ada. But they will know how to respond. Tapi mereka semua jago meresponinya, tahu bagaimana They meresponinya. will know how to overcome. Mereka tahu bagaimana memenangkan, mengalahkan semua itu. Why? Because they know who they are. Kenapa? Sebab dari kecil udah tahu siapa identitas mereka di dalam Kristus. They know their identity in Mereka God. tahu identitas mereka. There's no lack of confidence. Gak ada minim keyakinan diri. Gak punya keyakinan diri. Because that confidence is built in them by an authority figure that speaks destiny and future into their Kenapa? life. Karena figur otoritas dalam keluarga sendiri setiap hari memasukkan ke dalam kehidupan mereka, identitas mereka, nilai mereka setiap hari. That means when they have the difficulties, they will know how to handle it. Berarti anak-anak kecil ini di bangsa Yahudi dari kecil udah tahu kok bagaimana menangani tantangan bullying segala macam. Karena mereka tahu siapa mereka. I know whenever I was growing up in a dysfunctional family, Saya sendiri besar di keluarga disfungsi. and even when I began in working life, Dan pada waktu saya mulai kerja, I had friends around me who would say, you can't do this, you don't measure up to this, you don't belong here. semua teman-teman kolega kantor dia berkata, kamu nggak bisa kerjain ini, kamu nggak nyampe, kamu nggak punya kemampuan, kamu nggak termasuk grup kita di sini di kantor digituin. So I did not have a foundation for my family. Dan saya datang kerja kan tidak punya fondasi dasar apapun tentang diri saya dari keluarga saya. Now my friends around me, they were not helping me come into an identity. Dan tidak ada teman-teman di sekeliling saya menolong saya untuk membuat saya ngerti tentang identitas jati diri saya. So as a result, I felt inferior. Jadi sebagai akibatnya saya minder. I felt like, I don't qualify, I don't fit in. Saya selalu merasa saya tidak kualifikasi, saya nggak punya kualifikasi, saya nggak bisa lah masuk ke situ, nggak cocok, nggak diterima. That only changed after I had a personal encounter with Jesus Dan Christ. itu berubah total setelah saya berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus. You see, so there were some wasted years. Jadi ada tahun-tahun itu kebuang. Maybe you fall into the same category. Mungkin Anda juga termasuk kategori yang sama yang saya alami. But the beautiful thing is God can restore your wasted Yang years. indah dengan keselamatan dari Yesus, Tuhan bisa merestorasi apa yang dicuri setan, bisa dikembalikan pada kita. When you begin to embrace who you are in God. Pada waktu Anda mulai memeluk siapa Anda di dalam Tuhan. So it's important that one generation has something positive to place into the life of the next generation. Akibatnya kalau satu generasi senior dipulihkan Tuhan, direstorasi, dia punya dong apa yang perlu diteruskan ke generasi berikutnya. Betul? It's like John the Baptist. Sama seperti Yohanes Pembaptis. John the Baptist was before Jesus. Yohanes Pembaptis sudah ada sebelum Yesus. John the Baptist baptized Jesus in water. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. So I say it this way. Jadi saya mengatakannya demikian. It's important that one generation gets baptized into the message, the miracles, and the mandate of the previous generation. Jadi begini cara menyampaikan kebenaran ini. Biar satu generasi
Kayak Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, membaptis generasi berikutnya ke dalam mandatnya Tuhan, ke dalam berkatnya Tuhan, ke dalam mujizatnya Tuhan. Apa yang dia udah terima direndam dalam semua itu. So God wants us to have something powerful and something futuristic to pass to the next Jadi generation. Tuhan itu mau sesuatu yang dahsyat, yang berkuasa dan futuristik, yang sifatnya selalu untuk masa depan. Untuk dibaptis ke dalam generasi berikutnya. You may say, but no one passed that to me. Tapi kemudian Anda berkata, di hidupku aku nggak pernah ngalami itu. Nggak ada yang impartasi ke aku. Even if no one passed that to you, God can give it to you today. Kalaupun nggak ada orang sama sekali dalam hidupmu yang pernah untuk meneruskan pembaptisan mandat Tuhan, berkat Tuhan seperti nggak apa-apa. Hari ini juga bisa kok. That you don't just come to church. Makanya Anda jangan datang ke Tuhan. Soak up the goodness of God like Jangan a sponge. cuma datang ke ibadah, nyerap apa yang bagus-bagus. But you hear the word of God and it begins to build up strength inside of you. Tapi kamu dengar Identity. seminggu sekali firman Tuhan yang membangun kekuatanmu. Now God is giving you something that's worth passing Nah to the sekarang next Tuhan generation. sudah berikan pada kalian yang layak diteruskan. I'm not talking about money. Saya nggak ngomong duit loh. I'm not talking about a comfy lifestyle. Saya nggak membicarakan tentang hidup yang nyaman, gaya hidupnya. means- Tolong suara saya terlalu keras di kuping. It means that God's put something inside of you that is worth passing to the next generation. Coba renungkan baik-baik. Apa sih yang Tuhan taruh di kamu? Yang layak, yang bagus, yang mulia. Yang kamu bisa kasih kepada generasi muda. That you do not pass your hurts, you do not pass your failures, you do not pass your troubled past. Jangan diwariskan ke generasi berikutnya luka batinmu, traumamu, kepahitanmu, kecewamu. Itu diomongin sampai kanak cucu. Jangan kayak gitu diwariskan. But you pass possibilities. Tapi kalian lepaskan kemungkinan-kemungkinan. Because you have to remember that the younger generation cannot do their spiritual warfare in our armor. Sebab Anda mesti ingat, generasi muda tidak bisa terlibat di dalam peperangan rohani tanpa senjata peperangan. It's like King David. Sama dengan seperti Raja Daud, When he was a young boy, pada waktu dia anak muda, just a shepherd. hanya gembala kambing domba bapaknya. And as you know, David said, I will go out and fight against Goliath. Dan Daud turun dan menghadap Saul dan minta diizinkan untuk bisa menghadapi Goliat. So the older generation said, here, David, here's what you need. You need my shield, you need my armor, you need my sword. Dan lihat apa yang Saul lakukan. Sini Daud, kamu butuh perisai yang aku punya, aku pakai buat perang. Kamu butuh pelindung untuk lututnya. Kamu butuh pedangku. But David looked at all that. Tapi Daud lihat itu semua peralatan modern daripada Saul. Sorry, man, that doesn't fit my style. Tapi Daud berkata, sorry, nggak cocok sama gayaku. It doesn't fit the way I operate. Karena tidak cocok dengan bagaimana aku beroperasi. I have to go into my battles with my faith in God. Saya harus bermaju menghadapi peperanganku dengan imanku di dalam Tuhan. So there's a learning process. The younger ones must be released to fight their own battles, but in the identity of who they are. Jadi si generasi muda harus dipersiapkan untuk mereka bisa menghadapi peperangan rohani generasinya mereka, zamannya mereka. Dengan mereka menerima impartasi iman dan identitasnya mereka dalam Tuhan yang kita yang senior harus masukin kepada mereka. The difference with David was he was young, but he knew how to hear the voice of God. Bedanya sama si Daud ini, memang muda sekali usianya. Tetapi dia fokus hidupnya hanya untuk Tuhan. Because he knew how to hear the voice of God, the Spirit of God could lead him. Karena dia melatih dirinya dia untuk mendengar suara Tuhan dan dia udah biasa dengar suara Tuhan. Makanya mudah sekali roh Allah memimpin hidupnya dia. So this means when we synergize, we do not compartmentalize. Jadi ini berarti pada waktu kita bersinergi, jangan kita bikin petak-petak hidup kita. Because we cannot expect the younger generation to always fit in to our ways. Ini dipisahkan, ini di-compartmentalize. Artinya di kamar-kamar ini kamar orang tua, kamar boomer, ini kamar anak kecil. Jangan dilakukan itu. Sinergi nggak akan terjadi. Because God says, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. Kenapa? Sebab Allah berkata pikiranmu bukan pikiranku. Jalanku bukan jalanmu.
This means that we need to synergize by listening and guiding the next generation, but not expecting conformity. Jadi kita mesti sinergikan generasi yang lebih muda. Dengarin dan dipandu, kita fasilitasi mereka. Tapi jangan mengharapkan terjadi konformitas. Di mana mereka dipetak harus sama seperti kita. Nggak bisa conformity. Remember from Genesis chapter 50 verse 24. Ingat di Kejadian 50 ayat 24. God declared himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan Abraham, Allah, Ishak, Allah, Yakub. In other words, I am the God of generations. Allah nggak pernah memperkenalkan dirinya pakai satu nama, selalu 3 generasi. Berarti dia mau dikenal sebagai Allah dari generasi ke generasi. So God was not more powerful in Abraham's day than he was in Jacob's day. Jadi Allah tidak lebih dahsyat, lebih berkuasa di zamannya Abraham dibandingkan dengan zamannya Daud. Sama. As I am a little bit older than some of you, karena saya lebih senior daripada beberapa dari Anda. the God of my generation is not different than the God that is available to you Tapi and now in Allah your generation. generasinya Pastor Nomi nggak beda sama Allah generasinya anak-anak Ignite. Galatians. Nah, chapter sekarang kita 3. baca Galatia 3 ayat 13-14. Because it says we are redeemed from the curse of the law. Kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Why? So that the blessings of Abraham can come upon us now. Kenapa kok kita ditebus dari kutuk hukum Taurat? Karena supaya berkat Abraham dapat datang kepada kita, generasi yang sekarang. So again, that's generational blessings. Nah, ini apa? Kalau bukan berkat generasi. Because God thinks generationally, He wants us to flow and to build generationally. Jadi Tuhan mau Anda mengalir secara generasi. Too many young people say, I'm here but I don't know why I'm here. Banyak anak muda datang ke ibadah berkata, saya ada di sini tapi saya nggak ngerti kenapa saya mesti di sini I ya. don't know where I'm going in life. Dan saya juga nggak tahu dalam hidupku saya mesti kemana hidupnya. I have no dreams. Saya nggak punya mimpi. I have no expectations. Saya nggak punya pengharapan. Because their minds have never been disciplined in the Word of God. Karena firmannya belum didisiplin dalam firman Allah, pikirannya. And in the world, there's increasing options. Dan di dunia kan banyak sekali pilihan-pilihan yang ditawarkan dengan bebas tuh di sosial media. Today, there's so many different things you can do. Hari ini begitu banyak hal yang dapat kamu lakukan, banyak sekali. You can say, well, that's good. That gives us diversity. Ya bagus, itu bisa ada orang yang menjawab bagus dong, jadi banyak diversifikasi. But there can be so many options, I get confused. Which one? There's so many. Tapi begitu banyak opsinya, bukankah kamu bingung yang mana mesti diikutin? Why am I here? Kenapa sih kok saya ada di bumi ini? Kenapa di zaman ini kita ada? Which one am I supposed to do? Yang mana yang kita mesti lakukan? This is where young people need the guidance of the older generation without the force of the older generation. Generasi yang senior merasa sudah leader, sudah hebat, sudah lebih makan asam garam. Justru kalian mesti masukkan, impartasikan arahan hidup kepada mereka. Help the younger generation process all of this maze of things that's before them. Semua yang generasi muda harus bagaimana mereka bisa memproses puzzle, maze dalam hidup mereka. Banyak kotak-kotak yang membingungkan mereka. So that they can come to the right decision for their life. Supaya sebagai anak muda bisa membuat keputusan sendiri yang benar bagi hidupnya. That's where your guidance, your prayers, and your declaration over them becomes very important. Bimbingan orang yang lebih tua, bimbingan dan arahan dan doa kalian akan menentukan generasi muda mau kemana hidupnya. Because your children cannot come to heaven. They cannot come into the blessing of God just because you're walking with God. Hanya karena orang tuanya berjalan dengan Tuhan, nggak berarti anaknya otomatis loh berjalan dengan Tuhan. They need their own divine encounter with God. Karena masing-masing manusia harus memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Because if we don't pass the fire of our generation to the next generation. Kalau kita nggak teruskan api dari Roh Kudus dari generasi ke generasi. Then you'll find that the next generation, what they receive from God will be lesser than we have. Akibatnya generasi di bawah kita yang jauh lebih muda menerima lebih sedikit, kemudian lebih sedikit, kemudian nggak terima apa-apa. In other words, the next generation can begin to drift
away from the things of God. Bahasanya begini, generasi penerus kita atau generasi masa depan kita akan drifting. They can cool Melipir down. jauh ninggalin Tuhan. They cool down. They're not as fervent for God as the previous. Mereka menjadi suam-suam kuku, mereka jadi anget-anget aja secara rohani. So this is a wake-up call for every one of us. Ini adalah lonceng alarm untuk bangunkan kalian semua. We can have an encounter and be serving God with passion. Kalau kita betul-betul sudah bertemu dengan Tuhan, kita akan layani Tuhan dengan gairah. And there's a zeal in our spirit. Ada kegiatan dalam roh A kita. desire to turn our world upside down. Ada kerinduan merubah dunia kita dijungkir balikan. But then we can get bogged down just doing routine daily things. Dan kemudian kita akan mentok hanya melakukan rutinitas yang sehari-hari itu terus rohaninya. Then our own passion can begin to die down, Akhirnya right? gairah kita sendiri sebagai generasi yang senior juga melempem. That desire that we had cools down. Akibatnya kerinduan kita yang dulu kita punya untuk Tuhan udah dingin. So instead of serving with passion, we program how we will serve God. Anda mau tahu orang yang melayani Tuhan tanpa gairah bagi Tuhan, program aja. When we first come to God, whoa, we're on fire, do Waktu anything kita for pertama God, datang ke Tuhan, anytime. kita berapi-api. Kita bisa menyanyi, kita bisa memimpin orang tanpa disuruh. But then the longer we walk with God, pretty soon is we give God the leftovers. Dan semakin kita berjalan sama Tuhan, kita kasih remah-remahnya aja. God, this is mine, this little bit is yours. Tuhan, This is mine. ini aku, yang segini buat aku, yang kau segini aja ya Tuhan ya. That's why I say one generation can consume all of the blessing of one of their generation. Makanya satu generasi bisa kok mengkonsumsikan seluruhnya yang generasi sebelumnya We bisa. consume it ourselves until there's nothing to pass Oh, on. satu generasi bisa ngabisin buat dirinya sendiri, mengkonsumsi sendiri, sampai generasi berikutnya nggak dapat apa-apa. We consume the resources, the anointing, the revelation, and Urapannya, the fire. pewahyuannya, kerajinan belajar firman-Nya kita habisin buat kepentingan kita. Sampai generasi yang muda tidak direwes. That's why the key to your success as a family Jadi kunci keberhasilan sebuah keluarga is having your family also rise up to serve God. juga memiliki keluargamu sendiri bangkit untuk juga melayani Tuhan. Yeah, they may go through some low spots, but you've put an anchor of the Word of God Mereka bisa in their bertumbuh soul. sendiri dengan pikiran mereka, tapi kamu udah taruh jangkar bagi jiwa mereka. Because if we don't do this, Kalau mereka nggak lakukan ini, soon there's nothing left for the next generation. next generation-nya nggak terima apa-apa, nggak ada lagi yang tersisa. We have to get that conviction of God Jadi kita perlu menerima kembali pengisafan Allah. that we model for our kids. Dan kita bisa modelkan menjadi teladan bagi anak-anak kita sendiri. That fire and passion and momentum in God is something they catch and want to be a part of. Sehingga apinya Tuhan, gairahnya Tuhan bisa menjadi momentum bagi generasi berikutnya. I think I mentioned to the staff the other day. Saya ada pertemuan dengan internal tim di GGA. Saya bicara dengan stafnya GGA. In other words, it's not just in our families. It can happen in a church. It can happen in a company or an organization. Ini bisa terjadi tidak saja di gereja, tapi juga di perusahaan, juga di keluarga. We can start off with a movement. Kita bisa memulai dengan suatu kegerakan. Everyone's on fire. Semuanya on fire. Because you're walking in a revelation of God. Karena kau berjalan memulai GGA dengan pewahyuan firman Allah. You're walking in the power of God. Kamu berjalan dengan kuasa Allah. But then we become comfortable in that revelation. Kemudian kita udah nyaman dengan pewahyuan itu. We don't live with the expectancy that there's something more. Gak ada lagi ekspektansi, gak ada lagi pengharapan lagi, ada yang lebih lagi yang Tuhan sediakan bagi kita, gak ada. And when that happens, we move from movement to maintenance. Let's just maintain the revelation of yesterday. Kita akan beralih dari suatu kegerakan yang berapi-api menjadi maintenance mode. Kita hanya memaintain, melihara, memanajemen gerakan yang pernah Tuhan kerjakan di sini. And we're so focused on maintaining the blessings of yesterday that we're not open to more revelation, and now we become a monument.
Akibat kita hanya maintaining, hanya memelihara. Dulu Tuhan bekerja ini, dulu kita rawat semuanya. Akibatnya kita nggak beri tempat untuk Tuhan kasih pewahyuan baru. Akibatnya kita nggak kemana-mana, dari maintenance mode kita menjadi monumen. Then we can become like Gideon. Akhirnya kita menjadi Gideon. Where's the God that moved yesterday? Kita nanti doanya kayak Gideon. Tuh Tuhan yang bekerja dulu di 2003 mana ya? Where's the God of miracles of yesterday? Mana tuh Tuhan yang dulu melakukan mujizat-mujizat? Because we become so settled. Karena kita udah nyaman. We do not synergize with a new generation of leaders. Dengan generasi baru, pemimpin-pemimpin generasi baru kita nggak sinergi. We don't have leaders who are passionate for God. We have leaders that are programmed. Kita nggak ada lagi pemimpin yang bergairah buat Allah, tapi kita punya pemimpin yang terprogram. And when we're programmed, we will become lesser and lesser. Dan kalau kita hanya ngikutin program, kita semakin sedikit, semakin berkurang apinya buat Tuhan. Because one of the major portions of our assignment in God Karena bagian daripada tanggung jawab dari Tuhan yang paling utama, is to take the revelation we have, the miracles we have, the dynamic encounters we have, and pass those to the next generation. kita mendapat gairah Tuhan, kita dapat pewahyuan Tuhan, kemudian itu mestinya diterusin pewahyuan dan apinya kepada generasi berikutnya. But how can we maintain the generational synergy even in the church? Terus bagaimana kita memelihara sinergi antar generasi ke generasi? Definitely synergy between Elisha and Elijah is a powerful example to us. Contoh yang paling dahsyat tentu sinergi antara Elisa dan Elia. If you look carefully, there was a selection process. Coba perhatikan baik-baik. Di 2 Raja-Raja 2 ya, kalau kalian perhatikan. Itu ada proses seleksi. You look in 1 Kings chapter 19 verse 15. Anda melihat di 1 Raja-Raja 19:15. When Elijah passed by and Elisha is out there working in the fields plowing. Pada waktu Elia melewati ladangnya si Elisa, Elisa tuh lagi kerja membajak dengan 12 sapi. It would seem that Elisha had nothing on his mind except work. Elisa nggak ada apapun dalam benak pikirannya dia, nggak mikir apa-apa tentang melayani Tuhan, hanya kerjanya aja. But now suddenly Elijah stops and puts his cloak on him. Dan tiba-tiba Elia lewat dan lepas jubahnya dan dilempar kepada Elisa. Whoa, oh, maybe I shouldn't be plowing. Maybe I should be doing something else. Kira-kira si generasi muda si Elisa bisa mikir nggak? Oh, apa aku nggak boleh nyangkul lagi ya? Nggak boleh bajak lagi ya? In other words, God can select you. Dengan kata lain, Allah bisa menseleksi Anda. And when that awakening comes into your spirit of your selection, it shifts your whole future. Dan pada waktu Allah melakukan seleksinya dan melakukan impartasi itu pada orang lain, dan itu akan men-shift, mengalihkan kehidupan orang itu. Because there was already a company of prophets that were studying in the prophetic. Karena pada waktu itu mereka udah dikelilingi dengan 50 nabi-nabi dari sekolah profetik. But I want you to notice this. Tapi saya mau Anda mengerti ini. When Elijah was looking for a successor, he did not choose one from the old method of thinking. Coba, pada waktu Elia mencari penerusnya, dia nggak pakai metode pola pikir kuno. Suddenly God led him to select someone totally outside the system. Tiba-tiba Allah memimpin Elia untuk seleksi aja dari apa yang ada, dari sistem yang tersedia di zaman itu. God said to Elijah, choose this guy. Allah berkata pada Elia, pilih orang ini. And then you can follow on down through the story and see the method that Elijah used to pass his blessing to the next generation. Kemudian Anda baca sendiri di 2 Raja-Raja 2. Oke, bagaimana Tuhan memilih seseorang di luar sistem komunitas nabi yang ada untuk dilatih sebagai generasi berikutnya dan pemimpin profetik apostolik. Dan metode yang dipakai Elia membangkitkan generasi berikutnya, melibatkan transfer kehidupan. There was not just classroom teaching. Jadi caranya bukan hanya kelas, masuk ke kelas, duduk di kelas. But there was life transformed. Transference. Tetapi ada transfer kehidupan. There was the hands-on, walking, talking. Ada hands-on-nya. Si orang yang mau mengimpartasi, mentransfer listening, legasinya
jalan sama dia, tumpang tangan, belajar, dengar, ngomong. In other words, there was hands-on training. Sehingga ada hands-on training di sini. It's like a parent cannot say, do as I say and not as I do. Sama seperti burung parrot berkata, lakukan apa yang kukatakan dan lakukan seperti yang kulakukan. Gak bisa dong, burung kakatua kan cuma bisa ngomong. You know, it's amazing how intelligent babies are. Anda tahu nggak bayi itu intelijensinya tinggi sekali. Before a child is even 1 year old. Before who? Before a baby is ya, even 1 year sebelum old. bayi mencapai usia setahun, They play what I call the mama-papa game. mereka main yang namanya mama papa game. In other words, if mama won't let me do it, maybe papa will let me do it. Alias, Anda tahu kan politik ini di rumah ya. Kalau mama nggak mau kasih, ya kita minta ke papa. Some of you are smiling. Ada banyak yang senyum, kamu juga main yang sama kan? Maybe you were played by your babies. Mungkin kamu sudah main ini dengan bayi-bayi kalian. Because very young, the children learn how they're master manipulators. Sebetulnya bayi itu lahir dari kecil sudah master manipulator. They manipulate to get what they want. Mereka memanipulasi orang tua untuk mendapat apa yang mereka mau. And they can fool you so easily. Oh, gampang sekali anak kecil untuk membutakan kalian, mempermainkan kalian. Oh, hallelujah. We think they're only children. Kita pikir cuman anak, tahu apa? Cuman anak kecil, nggak ngerti apa-apa. But it's amazing how smart they are. Oh, tetapi anak kecil itu pandai. Now, as parents or as people leading in the church, as parents or as leaders in the church, Oke. Tadi bukan parents ya, itu parents. we need to Tolong monitornya dong disetel. we need to catch something. Sebagai orang tua, kita perlu menangkap sesuatu. Kita sebagai parents mesti tajam matanya Something untuk tahu apa yang dibagikan ke anak Something kita. that touches their heart, Dan coba pilih apa sih yang bisa menyentuh hati touches anakmu. their spirit and their faith. Yang bisa menyentuh rohnya, menyentuh imannya. They learn about sacrifice, but also perseverance. Anak itu dari kecil udah mesti bisa melihat namanya berkorban They dan learn- namanya bertekun. They learn how to develop that very intelligent mind of strategic planning for good things rather than for their own things. Dari kecil anak itu udah mesti diajarin bagaimana mereka bisa memiliki pikiran yang strategis untuk bisa memilih dan mengerti mana yang baik, mana yang berguna. Because what we're doing is preparing ourselves and their leaders or our children to desire more of God. Sebab bagian kita sebagai orang tua, mau orang tua rohani kayak, mau orang tua darah daging kayak, kita harus mempersiapkan hati mereka untuk apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Because we cannot overcome the bigger challenges outside until we have conquered the inner battles inside of ourselves. Mereka nggak bisa menaklukkan problem di luar mereka sampai mereka bisa menang atas pergumulan di dalam batin mereka. This means God will lead us in different ways. Jadi Tuhan akan memimpin kita dengan banyak cara yang bermacam-macam. Because God wants to take the best of our generation and combine it with the best of the next generation. Yang terbaik dari generasi yang senior, itu yang Tuhan minta diteruskan ke generasi berikutnya. God is watching over generational blessings so they can multiply. Tuhan itu menguber berkat generasi supaya mereka bisa multiplikasi. And I believe God is saying to us, Saya percaya Tuhan berkata kepada kita, pass your mantle, don't just lay your mantle down. teruskan jubahmu, jangan ditaruh di lemari. Your mantle has value. Karena jubah hidupmu ada nilainya. Your anointing and your revelation has power. Urapanmu dan pewahyuan firman yang Tuhan berikan punya berbobot kekuasaan Allah. Because if you lay it down, Kalau ditaruh, dibiarin aja di bawah. now all of the blessing God has poured into you gets left behind. Ya, semua berkat dan pewahyuan yang Allah berikan ke kamu. Kamu ngalami ini. Si anak gak pernah dengar. Jadi mereka nanti Anda sudah gak ada lagi. Ketinggalan kan anak-anak gak tahu mau diapain itu.
So what do we have? Jadi apa yang kita miliki? Will we use our mantle properly? Apakah kita akan menggunakan jubah kita dengan sesuai yang seharusnya? Will we have a mantle of power, anointing, and revelation to pass to the next Apakah kita generation? punya kuasa, punya urapan untuk diteruskan kepada generasi masa So depan? the next generation can pick it up and go further and Ya, faster supaya with generasi greater yang power muda itu and more revelation. bisa ngambil, pakai, dan mempercepat mereka untuk bisa maju. That you as an authority figure, because you're older, Karena Anda lebih tua, tentu Anda punya otoritas lebih besar. because you're wiser, Karena engkau juga karena perjalanan hidup yang Anda lewati, Because- tentunya lebih punya because hikmat. you've gone through your battles and come forth in Kamu udah victory. lewati peperangan, kalian udah mengalami tantangan hidup, kamu bisa kasih kepada mereka. That you can turn to the next generation and say, you're the head, not the tail. Kamu bisa berkata kepada generasi berikutnya, kamu tuh kepala bukan ekor. God wants you to be above and not below. Tuhan mau kamu di atas bukan di bawah. See, the key to my success or your success Kunci dari keberhasilan Anda dan keberhasilan saya. is how strong is the next generation. Berapa kuatnya tuh generasi muda kita? How strong is the next generation? Berapa kuatnya mereka? Batinnya ya, bukan otot ke tangannya loh. Rohnya mereka. I believe that we can come to that place of collaboration. Saya hearing- percaya kita bisa datang berkumpul ke suatu tempat di mana ada kolaborasi antar generasi. hearing from God, Mendengar Tuhan and our children experiencing miracles right along with us. dan anak-anak kita mengalami mujizat bersama-sama dengan yang senior. I know whenever I was first in church, Saya ingat pada waktu pertama kali saya ada di gereja, our seats were long wooden benches. Anda ingat nggak gereja-gereja kuno sampai ini masih ada sih. Duduknya tuh di kursi kayu yang panjang-panjang tuh. 2 meter, 2 meter. So when we came to church with our new babies, Jadi kalau kita datang dengan bayi-bayi kita yang baru lahir. we put a blanket on the floor. Jadi babynya ditaruhnya di lantai. Terus kita tumpuk selimut-selimut untuk taruh dia. Put the baby on the floor. Taruh bayinya di lantai gereja. Gave Di him a kursi Gave him a lantai little- gereja. Gave them a little pacifier or toy. Terus kasih empeng. Later, when they get older, a piece of paper they could draw with. Nah, dia kalau udah tambah gede, kasih kertas, kasih pensil berwarna, suruh gambar-gambar. In other words, the kids grew up in church. Dengan kata lain, itu anak dari kecil bertumbuh di gereja. They grew up hearing the worship. Mereka bertumbuh gede udah biasa dengerin They pujian grew up in penyembahan. the time of prayer. Mereka bertumbuh dengan waktu berdoa. They grew up in the tears and encounters of parents with their Mereka God. bertumbuh dewasa melihat orang tuanya bercucuran air mata, melayani orang lain, mendoakan orang lain atau menyembah Tuhan. Train up a child in the way they should go. Anda dengarkan Amsal 22 ayat 6, latih anak, didik anak And dengan they cara yang will kau tahu not- sampai tua gak akan meninggalkan. And then they will not turn from it. Dan gak mungkin mereka tinggalkan itu. Itu Why? memori yang indah dengan Why? orang tua. Taste and see that the Lord is good. Seperti Daud katakan, Mazmur 34, kenapa kok mereka gak akan lupa? Because- Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Because they tasted the things of God. Karena mereka mengecap hal-hal yang Tuhan sediakan. They may go away from God, Kalau mereka melipir, meninggalkan Tuhan, but that taste of God, that power of God that they had then is something that's in their spirit that will draw them back as you tapi pray for their pernah return. ngecap kebaikan Tuhan, itu kecapan walaupun dia melipir sebentar dengan teman-temannya, itu nggak akan dia lupakan, itu akan membawa dia narik kembali kepada Tuhan. Now the same thing is true in the church. Sama juga dengan gereja. There is a mantle you can pass. Ada jubah yang kamu bisa teruskan. There's a commitment that you can pass. Ada komitmen yang kamu bisa teruskan. There's revelation you can pass. Ada pewahyuan yang kamu dapat teruskan. There's a testimony of your answered prayers. Ada kesaksian bagaimana doamu dijawab Tuhan yang dapat diteruskan. There's the confidence that when you were weak, God was strong. Ada keyakinan. Dan Anda bercerita, waktu saya lemah sekali, Allah memberikan kekuatan When you padaku. needed Aku guidance, menjadi the Holy kuat. Spirit was there. Kita bisa memberikan bimbingan pada anak yang muda. Kenapa? Karena Tuhan membimbing kita. We can enact that right now. Sekarang kita bisa enactment. Kita bisa lakukan itu kembali. We can begin to pass the mantle Kita bisa mulai meneruskan, melepaskan jubah. that will prophetically be a prophetic act
in the physical realm of what we want to see in the spirit realm. Nah, kita bisa melakukan prophetic act, tindakan profetik di alam jasmani, alam fisik yang akan menjadi gambaran dari prophetic act itu pantulan dari apa yang terjadi di alam roh. Why don't you demonstrate that for us? Okay, can I have the Ruth? Hallelujah. Saya minta satu anak maju ke depan. Quick. Can I have Kayla? Come, Kayla. Say you are my grandma, okay? So you give it to me and then I give it to her. Oh, okay. Now I'm a grandma. Yeah, you're grandma. You're my mama grandma. She's just turned into youth care cell. Okay. Okay? So that will be yours. So this will be like the mantle. Yeah, this is the mantle. Anda nggak usah beli ini. Kehidupanmu aja sehari-hari. Wait, you hold yours. You're developing your mantle. You're developing your mantle. You hold it. Hold it. Yeah. Saya minta keyboard dong, nyanyi lagu The Blessing. Okay? Turn around. I thought you're gonna be like that, like the video. In other words, figuratively, as if this is your mantle, your anointing, your revelation, your power, God. Ini talit ya, ini yang Yesus pakai nih. Okay? Anggap ini sebagai urapan. Ini sebagai kekuatan Roh Kudus yang ada di orang tua yang akan di pass on kepada anaknya. Kind of like Elijah throwing his coat. Seperti Elia waktu melepaskan jubahnya kepada Elisa. So we put it on one generation. So Apostle Naomi Daudi taruh di generasi saya. Dan saya taruh di generasi yang lebih muda. Dan ini mesti dilakukan prophetic act ini. Di keluarga-keluarga harus dilakukan. Karena yang punya kekayaan mau diwariskan itu dari orang tua ke anak. And we're gonna do that today. Can I just challenge them to go? Or you want to explain more? Okay, go ahead. Okay? So apa yang ada di saya, di orang tua, anak ini, kemudian orang tuanya mendoakan, and we pray, the Lord bless you, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari wajahnya padamu, kamu diberkati keluar masuk rumahmu. Are you hearing me? Okay, so nanti kata-kata itu bukan untuk akhir ibadah, tapi orang tua kasih terus kepada anaknya. Dan itu yang akan dibawa dari kecil sampai masa dia kerja karir sampai menikah, dia udah tahu nilainya dia siapa. Ada amen? Are you happy? You feeling good? Now grow into that anointing. Yeah. Okay, she's special. Now, Okay. now, let's all stand. Mari kita berdiri dan saya akan mengundang generasi senior. Jika orang tua datang dengan anaknya, saya minta orang tua bisa maju. If you are parents with children, with your own children, you can come forward. So Papa Mama Hilman bisa maju ke depan dulu. What age group comes first? Youth. Adults. Oh iya. Yang maju ke depan orang tua dulu. I already call the parents already. Orang tua bisa maju ke depan. Boomers, mohon boomers maju ke depan. Karena akan ada anak-anak yang mungkin dari pulau, dari luar pulau tidak ada orang tua. So saya minta boomers maju ke depan dan menghadap ke jemaat. We want the older generation to come forward and face the seats. Orang-orang yang lebih senior bisa maju ke depan dan menghadap ke jemaat. What's the age group of our older generation? Oke, generasi yang senior bisa saya undang dari 45 tahun ke atas. Come and stand in front. Face. Atau 40 tahun. Kalian bisa maju 40 tahun. Amen. Oh, hallelujah. Those of you that are coming in the fronts now, think of the awesome responsibility that you have to the next generation. Anda yang maju ke depan sebagai orang tua, coba Anda berdiri sambil pikirkan. Anda yang maju ke depan, tolong dipikirkan. Betapa tanggung jawab yang besar yang Allah percayakan padamu. You don't just come to church and say, my time is over, I am older. Jadi kalian yang pakai nama boomer, Anda nggak bisa berpikir seperti ini ya.
Oh aku udah tua, waktuku udah lewat, jadi aku gak ada urusan lagi, gak penting aku bagi generasi muda. Itu pola pikir tolong dicoret. Hallelujah. But you as older, you come to church carrying a mantle that is valuable in the kingdom of God. Tapi kalian yang orang yang lebih senior, kalian maju ke depan untuk membawa mantel, membawa jubah ini, selendang ini, talit ini, untuk dapat diserahkan, diteruskan kepada orang-orang yang jauh lebih muda. Now we want the younger generation to come. Sekarang kita mau mulai dari youth dan kampus untuk maju ke depan. And if your parent is here, go and stand in front of your parent. Dan kalau orang tuamu ada di sini, mohon setiap anak berdirinya di depan orang tua. Stand in front of them and face them. Dan berdiri di hadapan mereka. If you do not have a parent that is here, then that's okay. You keep Kalau orang coming. tuamu nggak ada di sini, nggak apa-apa. Kamu bisa berdiri di depan siapa aja. But because you have spiritual parents here Karena kamu punya orang tua rohani di sini. that will pray Like over to stand you. with your dad. Okay? Hallelujah. They will pray over you. The younger ones face your older ones. Yang muda menghadap yang lebih tua. Jadi orang tua dulu di depannya anaknya sendiri. Katakan sama-sama dari hatimu yang betul-betul serius. Segala berkat ini akan datang padamu, menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di tempat kerjamu, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil bisnismu, diberkati kandungan semua pegawaimu, karyawanmu, diberkati tempat engkau bekerja, diberkati tempat engkau mengolah hasil pekerjaanmu, diberkati engkau pada waktu masuk rumah, diberkati engkau pada waktu keluar rumah. Diberkatilah engkau waktu masuk sekolah, keluar dari sekolah, masuk universitas, keluar universitas, masuk tempat kerja, keluar tempat kerja, pulang pergi. Diberkati Tuhan. Tuhan akan membiarkan semua orang-orang yang membuli kamu, yang iri dengan kamu, yang menyerang kamu, terpukul kalah oleh Allah di dalam kamu. Bersatu jalan mereka menyerang kamu, tapi bertujuh jalan mereka lari dari kamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam tabunganmu, di dalam segala tempat investasimu, di segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat engkau, bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu karena Tuhan besertamu. Juga Tuhan akan melimpahkan kau dengan kemurahan Allah, kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan dari dalam buah kandunganmu sampai semua anak cucumu, sampai semua pekerjaanmu, karyawanmu, ternakmu, binatang peliharaanmu, di tanah yang Tuhan janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu,
pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka semua berkat ini akan dikenapi padamu. Dan semua kutuk-kutuk karena ketidaktaatan jauh daripadamu. Kami mengasihi engkau sebagai generasi yang lebih senior. Aku mencintaimu, aku melepaskan hidupku. Berkatnya Tuhan padaku, kesaksian Allah, urapan Allah, hadirat Roh Kudus yang menyertai aku lepaskan padamu. Saat ini aku angkat tanganku, yang senior angkat tangannya, pakai gerakan profetik, seperti taruh jubah atas anak-anakmu. 1, 2, 3, saya serahkan jubah ini padamu. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari berdiri semuanya, saya mau meteraikan firman yang telah dibagikan pagi hari ini untuk tidak meninggalkan hati dan pikiran kalian. Selalu hidup untuk memikirkan generasi muda. Tidak hidup untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk kepuasanmu saja, tapi demi kelanjutan daripada Tuhan di dalam keluargamu turun-temurun sampai engkau tidak ada lagi. Keluargamu, anak cucumu masih dipelihara Tuhan yang sama. Masih menyembah Allah yang sama. Tidak ada penyembahan berhala masuk ke keluarga. Terima berkat ini. Meteraikan di hati Anda. Anda yang sama anak istri, pegang anak istri kalian. Dan Tuhan berfirman kepada Harun melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau semua di ruangan ini dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepadamu. Tuhan gak pernah jauh dari engkau. Dan memberikan engkau damai, sejahtera. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada utang piutang. Tidak ada ditagih hutang. Utuh total. Demikian harus kau letakkan namaku. Setiap orang berkata, Papa taruh nama Yesus atas hidupmu. Ayah ngomong ke istrinya. Ibu ngomong ke anaknya, ayah dan ibu ngomong kepada anaknya. Dan Tuhan taruh namanya atasmu, anakku. Orang tua rohani tumpangi tangan kepada anak itu. Nama Tuhan ada atasmu. Maka Tuhan memberkati kamu. Bapa Surgawi, semua harta karun, kekayaan firman yang kami terima pagi hari ini. Pengetahuan akan kuasa daripada gereja apostolik yang pemimpinnya berubah pola pikirnya. Karakternya telah dibentuk oleh Kristus menjadi serupa Kristus. Mereka akan meneruskan proses pembuatan karakter itu, pembentukan karakter itu. Proses bagaimana Allah mengurapi mereka keluar dari masalah. Bagaimana mereka diberkati Tuhan secara supranatural akan dibicarakan kepada anak cucunya. Sehingga anak cucunya tidak tahu cara lain kecuali Tuhan sumbernya. Dan Bapa, biar ini diteruskan dari generasi ke generasi. Bukan mengenai datang ke ibadah untuk konsumsi habis khotbahnya. Tapi terima, terbakar, dan impartasi. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Ini tidak meninggalkan telinga dan hati nurani anak-anak generasi muda. Di keluarga-keluarga Yesus di GGA. Di dalam nama Yesus semua yang menerima berkat ini katakan amin.